mewawancarai Kepala Sekolah SMP 1 Atap Negeri Talun, ya, Bu Haji Yuliati Wahyuningsih. Ya, langsung saja kita mulai percakapan wawancaranya. Ya, baik Ibu. Selamat pagi Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mohon izin menanyakan beberapa pertanyaan Bu mengenai tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan Bu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu. Ya. Mohon kesediaannya untuk menjawab ya Bu, untuk Ya. bahan pembelajaran saya. Sebisa mungkin ya jawabannya. Ibu. Yang pertama Ibu, selama Ibu memimpin menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral Ibu? Dilema etika ya. Dilema etika sendiri itu kan suatu kasus ya, pilihan di mana tidak ada yang salah ya. Itu beberapa kasus itu bisa semuanya benar. Nah, sedangkan kalau rujukan moral itu adanya tekanan ya, tekanan dari pihak luar, berarti bisa saja tidak sesuai dengan hati nurani si anak tersebut ya untuk kasus ini. Nah, untuk mengidentifikasi, mungkin yang pertama dilema etika ini kita libatkan ya, libatkan pihak-pihak yang terkait di dalam kasus tersebut untuk mengetahui sejauh mana kepentingannya. Jadi di sini dalam keputusannya itu kita tekankan kebermanfaatannya bagi semuanya. Jadi semuanya tidak ada yang salah dari kasus tersebut, tapi kita mengambil mana yang lebih penting, yang lebih diutamakan, seperti itu ya. Misalnya di sini kan calon guru penggerak banyak ya, menemukan kasus seperti di hari Sabtu itu harus mengadakan lokakarya, sementara di satu sisi juga harus mengadakan pembelajaran di kelas. Nah itu dari masing-masing calon guru penggerak ini harus menentukan ya, identifikasi mana nih yang lebih penting untuk jangka waktu ke depannya. Dua-duanya penting, tetapi kalau untuk lokakarya itu kan tidak ada ulangan ya. Jadi bisa identifikasi mana yang lebih diutamakan di sini. Kalau pembelajaran di kelas mungkin nanti bisa diadakan di hari lain atau di tambahan waktu untuk nanti. Berarti identifikasi dulu ya Bu ya, mana yang lebih penting. Nah, karena dua-duanya bisa benar, kalau makanya disebut dilema etika ya Bu. Iya, karena tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Iya. Selanjutnya Bu, selama Ibu memimpin, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Ya mungkin langkah pertama dilihat dulu ya, di situ kasusnya dipahami dulu seperti apa, dan kita lihat akibatnya, terutama untuk murid. Ya, contoh ini kan karena kita baru di sekolah ya, jadi dilihat kebermanfaatannya untuk murid sejauh mana. Jadi misalnya dampak terhadap muridnya seperti itu, dan dalam mengambil keputusan kita libatkan juga guru-guru ya, atau komite sekolah juga, dan bila perlu siswa juga dilibatkan dalam mengambil keputusan itu. Jadi melibatkan orang-orang yang berpengaruh ya, dalam sekolah, sahabat sekolah ataupun masyarakat. Nah, selanjutnya pertanyaannya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama pengambilan keputusan Ibu? Dalam mengambil keputusan tentunya kita tidak bisa mengambil kebijakan sendiri ya. Kita harus mempertimbangkan juga pendapat-pendapat dari orang lain. Jadi kita adakan diskusi atau musyawarah di antara guru-guru, kemudian komite sekolah juga dilibatkan. Kita dengar juga pendapat dari siswa seperti apa. Nah dari sini kita ambil kesepakatan mana yang keputusan itu untuk kepentingan siswa, yang berdampak kepada siswa, kepada guru, tentunya dampaknya baik ya.
dan dampaknya itu untuk jangka panjang, dan terutama harus dilihat juga apakah sesuai tidak dengan visi misi dari sekolah. Berarti sebelumnya Ibu melihat aspirasi dari warga sekolah dan sesuai tidak dengan visi misi sekolah ya. Ya, betul. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, yang tadi sudah disampaikan ya, yang paling efektif itu dalam mengambil keputusan itu dengan bermusyawarah, kemudian kita evaluasi. Jadi setiap keputusan kita evaluasi atau kita minta umpan baliknya dari pihak-pihak terkait gitu. Jadi untuk perbaikan ke depannya. Baik Ibu, berarti dalam setiap kasus itu dievaluasi ya Bu, biar bisa ada perbaikan untuk kasus-kasus selanjutnya. Barangkali ada kasus yang sama ya Bu. Iya, betul. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, mungkin yang bertentangan gitu ya tantangannya ya. Mungkin yang pertama itu menyangkut moral ya. Tantangannya itu misalnya dua-duanya itu sama pentingnya, ya, sama pentingnya dan sama bersamaan waktunya. Mungkin itu yang membuat kita bingung mengambil keputusan. Kita ambil keputusan A, yang masalah B-nya akan terbengkalai. Ya. Kita ambil B, yang A akan terbengkalai. Jadi itu tantangannya jika ada dua peristiwa yang sama-sama penting dan dalam waktu yang sama bersamaan. Iya Bu, ya tantangannya kalau waktunya bersama-sama dan harus segera diselesaikan yang mana dulu ya Bu? Iya, betul. Apakah ada Bu jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Mungkin tergantung kasus ya. Kalau kasusnya itu tidak berat, kita langsung tindak lanjuti saat itu, kita musyawarahkan saat itu. Tetapi kalau misalnya kasusnya agak berat dan panjang, berarti kita cari waktu tertentu untuk membicarakannya, dan kita bentuk tim lah untuk meninjau gitu, untuk mencari latar belakangnya itu kenapa bisa seperti itu. Jadi kita cari yang melatar belakangi dari kasus tersebut. Jadi kalau untuk jadwal khusus kayaknya tidak ada. Tergantung kasusnya, jenis kasusnya ya. Iya, betul. Ibu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Bu? Tentunya ada ya. Kita yang pertama untuk di sekolah ini dari guru BK ya. Guru BK kan sering menangani kasus-kasus dan sudah berpengalaman, nah itu sangat membantu sekali. Kemudian dari guru-guru juga sama, karena kasus di sekolah itu kan biasanya tidak berbeda jauh ya, jadi yang diulang-ulang seperti itu. Jadi bantuan dari guru BK, dari guru-guru yang sudah berpengalaman itu sangat membantu dalam menangani kasus. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika ini mungkin yang paling pentingnya kita mau mendengarkan orang lain ya. Jadi pendapat orang lain seperti apa, jangan ego sendiri, itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, mengutamakan empati ya. Empati dalam mengambil keputusan tanpa melukai. Dan yang ketiga, pentingnya refleksi dan evaluasi diri. Gitu. Oke, baik Ibu, banyak pembelajaran ya Bu, mendengarkan. Yang kedua tadi merefleksi, peka ya Bu ya,
Pak, dan empati, empati. iya, Lalu yang betul. ketiga merefleksikan Iya, dan evaluasi. dan evaluasi kasus-kasus yang terjadi ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu telah menjawab semua pertanyaan. Ya, Ini akan sama-sama. sangat bermanfaat Bu dalam mempelajari modul ini Bu ya, pengambilan keputusan nilai-nilai kebajikan, terutama ini karena saya observasi langsung tanya kepada kepala sekolah yang menjalankan ya ini dalam menjalankan keputusan-keputusan di sekolahnya Ibu. Ya, sama-sama ya. Semoga semua calon guru penggerak di sekolah kita ini ya bisa maju, bisa sukses, dan kedepannya bisa mengambil keputusan yang tepat. Ya, itu harapan dari Ibu. Ya Bu, insya Allah kita akan coba ya Bu sambil belajar, mohon bimbingan dan dukungannya Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan waktunya. Saya akhiri Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Bu, alhamdulillah seperti yang dilihat. Alhamdulillah. Bapak mohon izin saya mau wawancara sebentar ya tentang modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan. Nah, ini mengenai dilema etika, rujukan moral dan lain sebagainya Pak. Ya Pak, ini selaku peran Bapak sebagai kepala sekolah Bapak. Ya silakan Bu, apa yang mau ditanyakan? Iya. Insya Allah saya bisa jawab. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, selama Bapak memimpin, bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau termasuk rujukan moral, Pak? Jadi begini Bu, ketika ada suatu permasalahan ya, sebelum jadi kasus itu masalah dulu ya Bu ya. Jadi kita sedini mungkin kita harus bagaimana mengantisipasi masalah itu sebelum jadi kasus. Makanya harus segera tangani, saya pelajari sumbernya dari mana, kenapa bisa terjadi kasus, kan? Begitu. Lalu saya diskusikan dengan teman-teman yang ada di sekolah. Nah, setelah diskusikan kita carikan solusi bersama untuk penyelesaiannya. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Yang saya utamakan satu, jangan sampai permasalahan dan penyelesaian itu, baik permasalahan dan penyelesaiannya itu melanggar undang-undang atau melanggar tata norma yang berlaku, nilai-nilai kebijakan dan sebagainya. Kedua, efek dari kebijakan yang saya keluarkan itu merugikan orang lain atau tidak, merugikan pihak lain atau tidak. Nah, apakah keputusan itu akan menyelesaikan sebuah kasus atau tidaknya bergantung pada keputusan yang kita keluarkan. Jangan sampai keputusan tersebut malah menambah permasalahan atau kasus berikutnya. Betul. Intinya adalah komunikasi. Jadi Bapak bisa mengidentifikasi kasus itu termasuk dilema etika atau rujukan moral, Pak? Nah, kalau untuk masalah etika dengan rujukan moral itu tentunya kalau misalnya kasus dilema etika itu benar dengan benar ya. Nah, tinggal kita pertimbangkan uji publiknya seperti apa. Nah, kalau bicara win-win solutionnya berarti begini, akibat dari keputusan itu mana yang akan lebih efektif, lebih mengena, dan mana yang tidak paling berisiko. Nah, makanya kita harus berbasis resiko juga ya. Resikonya semakin tinggi kasus itu akan semakin tinggi resikonya juga. Maka kita ambil resikonya yang paling kecil, yang paling bisa teratasi resiko. Sedangkan rujukan moral tentunya intinya jangan sampai menyalahi sebuah aturan. Ya, iya, aturan berlaku ada norma yang berlaku sehingga akan menjadikan permasalahan yang Baik Bapak, nah selama Bapak memimpin juga, bagaimana sih Pak cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah ini yang biasanya harus menurut pemikiran saya ya Bu ya. Di satu sisi saya juga tetap harus mengedepankan kepentingannya sama, karena itu adalah bagian dari orang-orang yang memang kita
dibutuhkan juga pada akhirnya. Nah, kembali kepada lobby dengan orang yang sudah ambil keputusannya. Kita kembali kepada masalah musyawarah mufakat. Intinya saya tidak mau merugikan orang lain. Intinya jangan sampai ada orang lain bisa. Intinya bagaimana kebijakan itu ya. Tidak memojokkan orang lain, tidak memojokkan orang lain. Intinya satu komunikasi diambil. Kalau misalnya seperti itu kita ambil jalan tengah saja. Jadi istilahnya kalau mau menang kalah kita ambil seri. Kalau menang juga salah, gak enak sini. Kalau kalah juga apalagi gak enak sini ya. Pada akhirnya kita ambil jalan tengah yang sekiranya dari kedua keputusan itu sama-sama bisa memahami, terutama keputusan itu melibatkan orang banyak. Masih sama-sama melibatkan orang banyak. Apabila keputusan tersebut antara pribadi dengan orang banyak, ya tentunya kita akan mengedepankan orang yang lebih punya publik ya, untuk publiknya harus jelas. Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini, Pak? Kembali saya mempelajari sebuah kasus, Bu. Kasusnya kita pelajari dulu. Apakah kasus itu memang harus cepat kita tangani atau memang memerlukan waktu untuk kita pikirkan, kita pelajari. Kalau kasus-kasus yang model kasus kecil yang memang harus segera ditangani, maka kita harus mengambil keputusan saja yang jelas. Kasus tersebut bukan kasus besar lah. Intinya misalnya sebagai contoh anak bolos dan lain sebagainya, itu kan hanya kasus-kasus yang memang dinamika di sekolah pasti ada. Masalah-masalah bisa ditangani oleh tingkat guru kelas. Beda dengan kasus-kasus yang menyangkut pada manajemen sekolah. Tentunya kalau kasus-kasus yang menyangkut pada manajemen sekolah, keberlangsungan pendidikan di sekolah tersebut, apalagi nama baik menyangkutnya, tentu ada komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang memang stakeholder yang sama-sama mendukung sekolah. Sebagai contoh, utamanya adalah guru, siswa, orang tua siswa, komite, dan tokoh masyarakat. Jangan pernah kita lepas dari komunikasi dengan mereka. Saling berkomunikasi antara warga sekolah dan masyarakat. Ada pendekatan-pendekatan secara kultural, ada pendekatan secara budaya, ada pendekatan secara agama yang memang untuk mencegah permasalahan atau kasus-kasus itu. Karena memang di sekolah kasus-kasus itu muncul kan akibat kurangnya komunikasi. Miskomunikasi ya. Nah, hal-hal apa saja sih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat dengan kekeluargaan. Bila perlu kita juga melibatkan orang-orang yang berpengaruh di dunia pendidikan, salah satu di masyarakat. Ini supaya untuk menguatkan sebuah keputusan. Intinya kita perlu tandem dalam artiannya, kita perlu penguatan dalam suatu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan-keputusan kasus dilema etika, kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu ketika keputusan saya itu hanya menentukan satu pihak. Nah, ini adalah bagian dari tantangan saya. Kalau saya memutuskan ini, saya menentukan satu pihak. Keputusan ini menentukan satu pihak. Nah, ini bagaimana supaya kembali tidak ada pihak yang diuntungkan dan tidak ada dirugikan. Kan? Semuanya bagaimana caranya supaya semua aman, semua juga terlayani, semua juga kasus itu bisa selesai dengan baik. Walaupun setiap kebijakan tentunya ada yang merasa puas, ada yang tidak puas. Dan intinya begitu saja, Bu. Tinggal bagaimana kembali kepada efektivitas, kemudian akibat, sebab akibat dari keputusan yang digunakan itu apakah efektif atau tidaknya, mengundang unsur negatif atau tidak, akan mengundang permasalahan atau kasus lainnya atau tidak. Karena apa? Setiap pengambilan keputusan yang salah, maka ke depan akan muncul lagi kasus-kasus atau permasalahan yang mengulang kesalahan yang sama. Iya. Mencegah. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Bapak jalankan? Bergantung dari kasus tersebut, Bu. Andai kasus-kasus itu tersebut kasus ringan yang sebenarnya hanya kasus siswa bandel atau kasus siswa yang namanya
dinamikanya anak-anak ya yang saling bully. Ya itu menurut saya kasus-kasus itu bisa ditangani oleh para wali kelas dan orang tua siswa, karena kan semuanya merasa benar, ini benar ya, semuanya menganggap benar. Ya udah kita komunikasikan bagaimana intinya. Kalau sesama merasa benar itu adalah mutlak, tapi ketika merasa benar itu akan menjadi dilema, akan menjadi salah. Intinya bagaimana kita bisa rebutan salah, ya kan? Kalau sudah bisa rebutan salah, maka akan lebih mudah menerima suatu kebenaran. Itu ya kalau misalnya kasusnya kasus udah. Tapi ketika kasus-kasus itu misalnya kasus menyangkut manajemen sekolah, kemudian juga berefek dan berimbas pada masyarakat atau lingkungan dunia pendidikan, tentunya saya akan harus jadwalkan yang pertama. Kedua juga saya harus komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang memang pemangku kebijakan. Kemudian juga saya komunikasikan tentunya karena yang walaupun saya kepala sekolah punya atasan, kita konsultasikan bagaimana untuk saya sharing untuk mengambilkan keputusan yang tepat. Iya Pak, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa sih Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Kasus-kasus dilema etika tentunya kita juga tidak berjalan sendiri ya Bu ya. Intinya saya juga berdasar keyakinan, intinya saya juga mohon petunjuk dan dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama itu. Kedua juga perlunya konsultasi dengan orang-orang itu, dengan orang-orang yang memang yang berpengaruh, kemudian orang yang memang terlibat dalam permasalahan tersebut, kasus-kasus tersebut. Kita jalin komunikasi, kalau dalam bahasa ulamanya adalah tabayun, ya saling berklarifikasi, saling terbuka. Itu insya Allah permasalahan-permasalahan yang ada ini tidak akan menjadi kasus yang mencuat dan menjadi besar. Pak, dari semua hal yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa ya Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan permasalahan dilema etika Pak? Ini satu pengetahuan, kedua literasi. Ya, literasi bagaimana dilema etika itu adalah kita menilai mana yang benar dan mana yang salah, benar dengan benar, salah dengan benar, atau benar kesalahan dengan konsep keadilan dan sebagainya. Nah, kita juga harus mengetahui hal-hal itu yang pertama. Kemudian baru kita dengan langkah-langkah yang memang harus kita lakukan, dan ada 9 langkah ya Bu ya. Dan itu juga nggak semuanya kita gunakan, sekiranya 1-2 langkah yang memang kita bisa mengatasi sebuah permasalahan. Allah kenapa tidak kan gitu. Oke baik Pak, pertanyaannya sudah semua terjawab dengan sempurna. Terima kasih Pak atas jawaban-jawabannya yang sudah luar biasa menginspirasi saya pribadi Pak dalam pembelajaran saya dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri Pak. Ya, insya Allah ini bakal jadi pengalaman literasi saya juga, karena sudah mewawancara pada kepala sekolahnya langsung dalam mengambil keputusan di lapangan secara real ya Pak. Selama ini kan CGP belajarnya itu di online aja, dari ini kan real menanyakan kepada kepala sekolah saat mengambil keputusan di sekolahnya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya.